Yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengendali inflasi, baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta para gubernur, para bupati, dan para wali kota. Kita tahu inflasi sangat terkendali di angka 3,08% di Juli 2023. Ini sebuah angka yang sangat baik sekali, kita bisa mengendalikan harga barang dan jasa. Coba kalau kita bandingkan dengan negara lain, Argentina, inflasinya 113%. Nah, ini pertumbuhan ekonomi berapapun rekor. Turki 47%. Bapak Ibu bisa membayangkan 47%. India 7,4, EU 5,3, Amerika 3,2, kita 3,08. Jadi inflasi ini penting. Percuma pertumbuhan kita misalnya 5 tapi inflasinya 9, rekor. Dan di negara manapun pengendalian inflasi itu biasanya hanya dilakukan dari bank sentralnya. Kalau kita dari Bank Indonesia, dari situ dikendalikan. Lewat apa? Kenaikan suku bunga. Lewat nilai tukar. Tanya di negara manapun, pasti memakai itu. Kita tidak. Kita kombinasi. Ada kebijakan moneter, fiskal, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung. Jadi, kalau Bapak Ibu ada yang lulusan dari Harvard, dari Stanford, dari Pennsylvania University, nggak ada yang namanya tim pengendali inflasi itu nggak ada. Ini ilmu lapangan. Nggak ada. Karena lucu, Bapak Ibu bayangkan, mengendalikan inflasi dengan kenaikan suku bunga. Kalau pasokannya tidak baik, stok tidak memiliki, ya pasti harga akan naik. Dikendalikan dengan moneter, dengan kenaikan suku bunga. Tapi distribusi barangnya terganggu karena jalannya rusak semuanya. Enggak ada artinya. Jadi ini kombinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung. Saya senang bahwa harga-harga yang saya pantau di pasar dalam minggu ini, saya cek di Pekalongan, saya cek lagi di Palu, semuanya pada posisi menurun, hanya satu sekarang yang kita masih memiliki masalah di urusan beras, karena ada super El Nino. Saya sudah telepon ke Perdana Menteri Hun Sen, saya sudah ketemu kemarin Perdana Menteri Bangladesh, ketemu juga Perdana Menteri India, Narendra Modi. Ya gimana, harga beras nggak naik, mereka semuanya nggak ekspor, pegang untuk keamanan dalam negerinya. Sehingga perlu saya ingatkan, urusan beras tolong dilihat betul. Ini kebutuhan pokok kita. Dicek betul, ada kenaikan. Memang saya lihat mungkin 5-6%. Tapi tetap harus diwaspadai. Dan saya senang stok di Bulog yang biasanya itu 1,2 ini sudah, tadi saya tanya ke Pak Budi Waseso, di gudang sudah ada 1,6 juta
ton. Betul Pak Dirut ya? 1,6 juta ton, artinya dari sisi stok kita memiliki. Dan dalam perjalanan masih ada 400.000. Ini dipakai untuk mengendalikan harga. Dan juga perlu saya sampaikan, mulai awal September ini akan distribusikan secepatnya bantuan pangan beras. Satu keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kilo beras. Ini juga seperti semi operasi pasar. Sehingga setiap bulan akan keluar 210.000 ton. Setiap bulan selama 3 bulan. September, Oktober, November akan terus diberikan bantuan pangan berupa beras kepada penerima manfaat sebesar 21,3 juta penerima manfaat, besar sekali. Tolong juga dicek, ini kan sudah menggerojok beras ke masyarakat. Kalau harganya masih naik, Bapak Ibu juga saya minta Bulog, Bapak Ibu Gubernur, Bupati dan Wali Kota juga bisa menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar. Dengan itulah kita harapkan inflasi kita akan terkendali dengan baik dan pelan-pelan akan turun-turun. Karena tadi target dari Menko maupun Gubernur BI tahun depan 2,5% plus minus 1. Ini yang saya harapkan, jadi jangan sampai inflasi kita naik lagi karena itu akan sangat memberatkan masyarakat. Dan supaya kita tahu akibat super El Nino, kekeringan ekstrim diprediksi akan berlangsung hingga awal 2024. Indeks harga beras FAO naik 129,7 di Juli. 19 negara membatasi ekspor produk pangan. 19 negara sekarang kencangin semuanya ekspor mereka. Daging, beras, minyak, jagung, gula, tepung, semuanya. Untuk menyelamatkan rakyatnya masing-masing. Sehingga sekali lagi saya meminta utamanya pada Bupati, Gubernur yang memiliki sawah, betul-betul perhatikan agar produktivitasnya bisa meningkat. Karena kalau sudah pada posisi semua negara ngerem ekspornya, yang bisa menyelamatkan negara itu ya negara itu masing-masing. Kita juga sama, kita masing-masing harus bekerja keras untuk menyelamatkan rakyat kita. Karena minta bantuan atau bukan bantuan, mau membeli beras atau gandum atau dari negara lain yang sudah stop ekspornya sudah enggak bisa.